Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Harbi Salam dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 2B, NIM P05120220088. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah keperawatan jiwa dan teori keperawatan jiwa Peplau. Baiklah, pada zaman purba menjadi titik awal kesehatan mental manusia yang mulai mendapatkan perhatian. Penderitanya sebagai manusia yang sedang mengalami gangguan supranatural seperti kutukan, pengaruh roh jahat, dan guna-guna dari manusia lainnya. Penanganannya tak lain juga dilakukan dengan metode serupa. Jika penderita tidak mampu keluar dari gangguan tersebut, ia akan dibunuh atau dibiarkan sehingga lambat laun penderita akan meninggal dunia. Sejarah kesehatan mental manusia pada awal peradaban. Zaman semakin berkembang. Begitu pula peradaban manusia saat memasuki 5000 sebelum Masehi hingga 500 Masehi. Meski penderita masih terkadang dianggap memiliki gangguan supranatural, namun mulai bermunculan berbagai teknik penyembuhan, yaitu seperti pengobatan dari tukang sihir, munculnya upacara-upacara, dan persembahan. Ilmu kedokteran yang berkembang di dataran Mesir, Persia, Cina, India, hingga Yunani juga mulai berperan penting. Hippocrates pada awal tahun 460 sebelum Masehi menjelaskan, gangguan mental tak lain berasal dari sebab natural. Hal ini menyebabkan penderitanya harus menjalani serangkaian kegiatan seperti diet, mandi, dan sebagainya. Menurut Galenus yang juga merupakan seorang ilmuwan, mulai meyakini jika gangguan tersebut dapat diakibatkan dari emosi manusia, sehingga timbullah berbagai gangguan jiwa. Sejarah kesehatan mental pada abad pertengahan. Perkembangan kesehatan mental pada abad pertengahan justru mengalami kemunduran bersamaan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Zaman yang disebut dengan abad gelap ini menganggap jika penderita kesehatan mental harus disembuhkan dengan mantra serta jimat. Doktrin demonologi atau kekuatan setan berkembang kembali hingga membuat peradaban kembali meyakini penderita gangguan jiwa sedang menerima hukuman dari Tuhan. Penderitanya pun kembali mendapatkan perlakuan buruk dan tanpa pengobatan. Penderita justru akan dihukum, disiksa, diusir, bahkan dijual kepada orang yang memiliki kekuasaan. Sejarah kesehatan mental pada abad ke-8. Menginjak abad ke-8, sejarah kesehatan mental kembali berkembang secara positif. Ajaran berbagai agama dan kepercayaan mulai meningkat, termasuk pandangan manusia terhadap kesehatan mental dan penderita gangguannya. Salah satunya yaitu agama Islam yang mulai memunculkan teori psikiatri dan pengobatan bagi penderita gangguan jiwa. Hal ini sering munculnya berbagai penemuan yang berkembang di dunia psikologi Muslim dan kedokteran Islam. Bahkan rumah sakit psikiatri mulai dibangun khusus penderita gangguan jiwa di beberapa daerah, yaitu di Persia, Rahazes, dan Baghdad. Sejarah kesehatan mental pada abad ke-20. Abad ke-17 hingga ke-20 kini memunculkan berbagai penemuan positif dari kesehatan mental dan penderita gangguannya. Semula gangguan jiwa dipandang dari sudut demonologis, kini diubah dengan pendekatan ilmiah, di mana menganggapnya sebagai penyakit. Hal ini didukung oleh berbagai gerakan para ilmuwan yang melawan terhadap pemasungan para korban gangguan jiwa. Sebut saja seperti Perancis yang mempelopori pendekatan humanis, Inggris yang mendirikan York Retreat, serta Amerika Serikat yang mendirikan rumah sakit mental modern. Perhatian terhadap penderita gangguan jiwa meningkat seiring bermunculnya berbagai gerakan, yaitu National Committee for Mental Hygiene memicu berbagai riset di bidang psikologi dan mulai mempelopori pendekatan psikiatri, hingga dunia pun akhirnya sepakat untuk mendirikan World Federation for Mental Health atau yang disingkat dengan WFMH pada tahun 1948, serta dirumuskannya UU Kesehatan Mental Nasional oleh Kongres Amerika Serikat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori keperawatan menurut Hildegard Peplau. Model interpersonal oleh Hildegard Peplau
Yaitu menurut konsep model ini, kelainan jiwa seseorang bisa muncul akibat adanya ancaman. Ancaman tersebut menimbulkan kecemasan. Ansietas timbul dan dialami seseorang akibat adanya konflik saat berhubungan dengan orang lain. Berdasarkan teori ini, klien adalah individu dengan kebutuhan perasaan dan keperawatan, adalah proses interpersonal dan terapeutik. Selanjutnya adalah 6 peran perawat yang harus dilaksanakan kepada klien menurut Peplau. Yang pertama adalah sebagai orang asing, yang disebut role of the stranger. Yang kedua, peran menurut narasumber adalah role of the resource person. Yang ketiga, peran sebagai pengajar atau teaching role. Yang keempat, peran sebagai kepemimpinan yang disebut leadership role. Yang kelima, peran sebagai wali atau surrogate role. Yang terakhir, peran sebagai penasehat atau counseling role. Permasalahan yang mengakibatkan gangguan interpersonal menurut Peplau adalah ansietas berat yang disebabkan oleh kesulitan mengintegrasikan pengalaman interpersonal yang lalu dengan yang sekarang. Ansietas terjadi apabila komunikasi dengan orang lain mengancam keamanan psikologik dan biologik individu. Dalam permasalahan interpersonal, seseorang individu akan menampakkan perilaku diantaranya adalah merasa tersaingi, merasa kecemasan yang berlebihan, senang menyendiri, dan enggan membicarakan permasalahan yang dialaminya. Tahapan interpersonal menurut Peplau. Yang pertama, pada tahap fase orientasi. Perawat dan klien melakukan kontrak awal dan pembangunan kepercayaan dalam proses pengumpulan data pasien. Yang kedua, pada fase identifikasi. Pada fase yang ini, klien memberikan respon atau mengidentifikasi persoalan yang ia hadapi. Yang ketiga, pada fase eksploitasi. Fase ini perawat dituntut untuk menguasai keterampilan berkomunikasi secara terapeutik. Yang keempat, pada fase resolusi. Pada fase resolusi, tujuan bersama perawat dan klien sudah sampai pada tahap akhir. Baiklah, itulah saja pembahasan tentang sejarah keperawatan jiwa dan teori Peplau menurut saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.